Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Argentina Javier Milei menyerukan penghancuran tempat ibadah tersuci ketiga dalam Islam, yakni Masjid Al-Aqsa. Sebuah informasi yang beredar di lini masa media sosial menunjukkan Javier Milei menyerukan pembangunan kembali kuil ketiga Yahudi selama kunjungannya ke Yerusalem. Proses pembangunan kuil ketiga Yahudi ini dilaporkan akan berimplikasi pada penghancuran Masjid Al-Aqsa. Pernyataan Javier Milei ini menjadi viral di media sosial dan dilaporkan oleh sejumlah media Israel dan global. Sebelumnya juga diberitakan bahwa kepolisian Israel sempat menutup akses Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem pada Oktober 2023 lalu. Langkah yang dilakukan di tengah perang antara Israel dan kelompok Hamas di jalur Gaza Palestina ini menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Muslim di Indonesia. Organisasi Islam yang ditunjuk Ordania untuk mengelola kompleks suci tersebut memberikan pernyataan. Wakaf Islam mengatakan bahwa kepolisian Israel secara tiba-tiba menutup semua gerbang menuju kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Mereka juga melarang umat Muslim masuk, namun mengizinkan umat Yahudi untuk berdoa di sana. Otoritas Israel membatasi akses masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sejak Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Menurut laporan, Israel awalnya mengizinkan warga lanjut usia atau lansia untuk masuk ke kompleks suci tersebut, sebelum akhirnya melarang semua jemaah Muslim untuk masuk. Langkah yang dilakukan oleh kepolisian Israel itu pun dianggap melanggar aturan status quo. Berdasarkan status quo yang mengatur kompleks suci tersebut, warga non-Muslim bisa berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun, hanya warga Muslim yang boleh beribadah di masjid tersebut. Rabbi Akiva answered, Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. there's a prophecy about the destruction that says that a fox will break into the holiest of holies. También ahí hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, Now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Es la primera vez que visito Israel y por ende este museo. This is the first time I've visited Israel, and therefore this museum. Beredar foto menunjukkan Presiden baru Argentina Javier Milei diduga menangis di tembok ratapan kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur saat melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Israel. Tampak Javier Milei seperti menangis sambil memeluk Rabe Aksal Wahnis yang dikabarkan akan dipilihnya menjadi duta besar Argentina untuk Israel. Ia juga seperti memeluk tembok tersebut. Javier Milei juga mengumumkan niatnya memindahkan kedutaan besar Argentina di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia juga menyatakan dukungannya kepada Israel untuk memerangi Hamas. Dia beralasan bangsa Israel berhak membela diri dari serangan Hamas, organisasi yang secara terbuka dilabelinya dengan diksi teroris. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun dikabarkan menyambut baik rencana Javier Milei tersebut dan menyebut Milei sebagai teman baik. Menteri Keamanan Nasional Israel Benny Gvir di platform akun media sosial X dalam cuitannya mengungkap kegembiraan atas rencana Presiden Argentina Javier Milei yang akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Dengan usulan tersebut, maka Argentina akan menjadi salah satu dari segelintir negara yang mempunyai misi diplomatik utamanya di Yerusalem, yakni menyusul langkah sejumlah negara lainnya yang telah lebih dulu melakukan pemindahan kedutaannya. Di antaranya ada Amerika Serikat, Kosovo, Guatemala, Honduras, dan Papua Nugini. Jerusalén es símbolo y estandarte de la vida y la libertad. Jerusalem is a symbol and a flagship of life and freedom. Elegimos la vida, elegimos Jerusalén Occidental como base de nuestra embajada. We choose life. We choose Western Jerusalem as the base for our embassy.
Con mi profundo deseo de shalom, muchas gracias. With my deep wish for shalom, thank you very much. Para pimpinan Hamas mengecam rencana Presiden Argentina Javier Milei yang bakal memindahkan kedutaan besar atau kedubes Argentina ke Yerusalem. Para pimpinan Hamas bahkan menyebut tindakan yang dilakukan Argentina sebagai pelanggaran hukum internasional. Hal itu karena Argentina dianggap telah mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dan Yordania atas tanah mereka yang dikuasai Israel. Sebagai informasi, Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania selama perang 6 hari pada bulan Juni 1967. Kemudian mereka mencaploknya dan menganggap seluruh kota sebagai ibu kotanya yang tidak dapat dibagi. Selain muncul kabar terkait rencana Presiden Javier Milei yang akan memindahkan kedubes Argentina ke Yerusalem, isu pembongkaran Masjid Al-Aqsa juga berembus. Dikabarkan pembongkaran masjid ketiga tersuci Islam itu sontak mendapat protes dari banyak pihak terutama umat muslim di dunia. Salah satu akun media sosial Instagram Presiden Javier Milei pun diserang komentar pedas oleh netizen buntut rencananya untuk membongkar Masjid Al-Aqsa tersebut. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.